Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Clarista Engriani. Saya merupakan seorang mahasiswi dari Universitas Bangka Belitung dari jurusan Hukum Fakultas Hukum dengan NIM 4012411015. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang Vatikan atau Tahta Suci dan mengapa Vatikan dapat digolongkan sebagai subjek hukum internasional. Dalam hukum internasional, subjek hukum internasional adalah entitas yang memiliki hak dan kewajiban dalam hubungan internasional. Nah, biasanya subjek hukum internasional terdiri dari negara, organisasi internasional, dan dalam beberapa kasus tertentu adalah individu atau kelompok tertentu. Namun, ada satu entitas unik dengan status yang berbeda, yaitu Tahta Suci atau Holy See. Tahta Suci sendiri sering dikaitkan dengan Vatikan, tetapi keduanya memiliki perbedaan yang mendasar. Kota Vatikan adalah negara berdaulat dengan wilayah fisik, sedangkan Tahta Suci adalah institusi yang mewakili Gereja Katolik secara global dalam hubungan internasional. Nah, Tahta Suci ini sendiri memiliki peran yang lebih luas dalam diplomasi, perjanjian internasional, dan juga mediasi konflik global. Walaupun memiliki wilayah yang sangat kecil, Tahta Suci tetap diakui sebagai subjek hukum internasional dengan pengaruh yang besar. Selanjutnya, sekilas tentang Vatikan dan Tahta Suci. Kota Vatikan adalah negara terkecil di dunia yang memiliki luas sekitar 44 hektar dan memiliki populasi kurang dari 1.000 orang. Vatikan memiliki sistem pemerintahan monarki absolut teokratis, di mana paus memiliki kekuasaan penuh dalam bidang legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Negara ini berdiri melalui Perjanjian Lateran tahun 1929 yang menegaskan kedaulatan Vatikan serta hubungan antara Gereja Katolik dan Italia. Walaupun Vatikan adalah negara berdaulat, status internasional Tahta Suci tidak bergantung pada keberadaan Vatikan. Jauh sebelum kota Vatikan berdiri, Tahta Suci telah menjalankan peran diplomatik dan menjalin hubungan dengan banyak negara. Oleh karena itu, kedaulatan Tahta Suci tidak didasarkan pada wilayah, namun pada otoritas spiritual dan politik yang diakui secara global. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengapa Vatikan atau Tahta Suci tergolong sebagai subjek hukum internasional. Yang pertama, kedaulatan yang telah diakui sejak lama. Sejak berabad-abad yang lalu, Vatikan atau Tahta Suci telah memiliki kedaulatan yang diakui secara internasional. Pada masa lalu, Paus memiliki wilayah yang luas yang dikenal sebagai negara gereja atau Papal States yang mencakup sebagian besar Italia Tengah. Namun, setelah penyatuan Italia pada tahun 1870, wilayah ini dihapus dan kekuasaan Paus hanya terbatas pada Vatikan. Walaupun kehilangan wilayah yang sangat luas, Vatikan atau Tahta Suci tetap diakui sebagai entitas yang berdaulat. Hal ini ditegaskan dalam Perjanjian Lateran tahun 1929 yang menyatakan bahwa Tahta Suci memiliki hak untuk menjalankan hubungan diplomatik dan terlibat dalam urusan internasional. Yang kedua, hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Salah satu bukti kuat Vatikan atau Tahta Suci merupakan subjek hukum internasional adalah kemampuannya untuk menjalani hubungan diplomatik dengan negara lain. Saat ini, lebih dari 180 negara menjalani hubungan diplomatik resmi dengan Tahta Suci. Yang berarti, komunitas
internasional mengakui otoritasnya. Sebagai bagian dari hubungan diplomatik, Tata Suci mengirim dan menerima perwakilan diplomatik atau yang disebut dengan Nunciatur Apostolik atau sejenis duta besar Vatikan. Dengan adanya perwakilan resmi ini, menegaskan bahwa Tata Suci memiliki kedudukan yang sama dengan negara lain dalam hubungan internasional. Yang ketiga, keikutsertaan dalam organisasi internasional. Tata Suci juga memiliki keanggotaan dan status pengamat dalam berbagai organisasi internasional, seperti yang pertama, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB sebagai pengamat permanen. Yang kedua, World Health Organization atau WHO atau disebut juga sebagai Organisasi Kesehatan Dunia dalam bidang kesehatan global. Yang ketiga, UNESCO dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Dan yang keempat, Uni Eropa dalam berbagai inisiatif sosial dan politik. Keikutsertaan Tata Suci dalam berbagai organisasi-organisasi ini menunjukkan bahwa Tata Suci memiliki kapasitas hukum yang diakui di tingkat internasional dan memainkan peran dalam kebijakan global. Yang keempat, kemampuan untuk menandatangani perjanjian internasional. Sebagai subjek hukum internasional, Tata Suci memiliki hak untuk menandatangani perjanjian internasional. Beberapa perjanjian yang telah ditandatangani dan diratifikasi oleh Tata Suci antara lain Konvensi Jenewa yang mengatur tentang perlindungan terhadap korban perang, dan Konvensi tentang Hak Anak yang membahas tentang perlindungan hak anak di seluruh dunia. Kemampuan untuk ikut serta dalam perjanjian internasional ini menunjukkan bahwa Tata Suci memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara lain dalam hukum internasional. Yang kelima, peran sebagai mediator dalam konflik internasional. Sepanjang sejarah, Tata Suci sering berperan sebagai mediator dalam konflik internasional. Salah satu contoh yang terkenal adalah keterlibatan dalam konflik perbatasan antara Argentina dan Chile pada tahun 1982. Di saat kedua negara ini hampir berperang, Tata Suci turun tangan untuk menengahi dan membantu mencapai kesepakatan damai. Tata Suci juga berperan dalam proses perdamaian di berbagai wilayah, seperti Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin. Kemampuannya berperan sebagai mediator menunjukkan bahwa Tata Suci dihormati sebagai entitas yang memiliki pengaruh dalam diplomasi internasional. Yang keenam, yurisdiksi hukum yang berbeda dari Vatikan. Tata Suci memiliki sistem hukum yang berbeda dari negara-negara lain. Hukum kanonik yang mengatur Gereja Katolik di seluruh dunia menunjukkan bahwa Tata Suci memiliki aturan dan regulasi internal yang diakui di tingkat global. Sistem hukum ini juga berlaku bagi umat Katolik di seluruh dunia, sehingga memberikan Tata Suci otoritas yang luas di berbagai aspek keagamaan dan sosial. Yang ketujuh, peran dalam melindungi hak asasi manusia dan perdamaian dunia. Sebagai pemimpin Gereja Katolik, Tata Suci sering berperan dalam melindungi hak asasi manusia, memberikan bantuan kemanusiaan, dan mempromosikan perdamaian global. Dalam banyak kesempatan, Paus dan pejabat tinggi Gereja Katolik menyuarakan isu-isu seperti perdamaian dunia, keadilan sosial, dan kesejahteraan umat manusia. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Aktivitas ini semakin memperkuat statusnya sebagai entitas hukum
yang memiliki peran penting dalam urusan internasional. Dan yang kedelapan, keberlanjutan kedaulatan tanpa wilayah besar. Tidak seperti negara biasa, Tanah Suci tidak bergantung pada luas wilayahnya untuk memperoleh kedaulatan. Hal ini membuktikan bahwa kedaulatan internasional tidak selalu bergantung pada luas wilayah, namun juga pengaruh diplomatik, sosial, dan spiritual yang dimilikinya. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan dari saya sekilas mengenai Vatikan atau Tata Suci dan mengapa Vatikan atau Tata Suci ini tergolong sebagai subjek hukum internasional. Saya ucapkan terima kasih karena telah menonton dan semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sampai jumpa.